Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Dwi Dinata, NPM 24110210057. Saya bersama rekan saya, ada saudari Evi dan juga saudari Salwa. Jadi di part pertama ini kita akan menggunakan matriks ya pada model ekonomi makro. Jadi nanti kita akan menentukan berapa tingkat konsumsi, investasi, government expenditure sekaligus sekaligus juga berapa interest rate atau tingkat suku bunga pada titik keseimbangan tertentu dalam perekonomian secara makro. Nanti kita akan menggunakan perangkat Microsoft Excel juga untuk membantu penyelesaian dari inverse matrix kita. Tapi sebelum kita masuk ke dalam Microsoft Excel-nya, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu bagaimana cara membentuk fungsi matriksnya. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah mencari fungsi dari Y itu sendiri, karena di sini Y belum ada. Ini perekonomian tertutup ya, jadi masih variabelnya C plus I plus G. Di sini sudah diketahui C plus I plus G itu tinggal kita substitusi saja. Beberapa persamaan masih dalam bentuk yang kompleks, jadi kita sederhanakan terlebih dahulu. Oke, untuk persamaan dasarnya sudah jadi, tinggal kita rapihkan saja. Oke, ini sudah bentuk yang lebih sederhana. Karena di sini ada sama-sama variabel Y, maka kita bisa pindah luas ya untuk mendapatkan nilai Y secara lebih tepat. Oke, lanjut. Tadi kita sudah mendapatkan untuk persamaan yang pertama. Untuk persamaan selanjutnya kita akan mengolah dari persamaan dari investasi. Caranya gampang saja. Kita tinggal sisakan saja konstantanya di satu sisi. Maka dengan melakukan pengurangan sebesar penambahan 0,25 I di kedua sisi, kita mendapatkan persamaan seperti ini. I tambah 0,25 kecil sama dengan 150. Ini persamaan yang kedua. Oke, selanjutnya kita akan mengolah persamaan konsumsi yang ini. Tadi bagian yang sebelah sini sudah kita hitung bersama, nilainya adalah 0,48 ya. Jadi untuk mendapatkan persamaan yang ketiga, kita tinggal pindahkan saja variabel Y-nya bersama dengan variabel C. Maka nanti kita akan mendapatkan bentuk C kita kurangkan dengan 0,48 Y sama dengan 100. Ini bentuk yang ketiga. Kemudian untuk persamaan yang keempat, kita akan mengamati dari pasar keuangan. Jadi di pasar keuangan itu money supply itu sama dengan M0, atau M0 ini itu adalah jumlah uang yang beredar. Dan untuk menentukan keseimbangannya, maka jumlah uang beredar itu atau money supply harus sama dengan money demand-nya. Di sini kita sudah memiliki fungsi dari money demand dan juga dari jumlah M0-nya itu sendiri, jumlah uang beredarnya. Maka mengikuti persamaan ini kita tinggal melakukan substitusi saja. Berarti untuk simpelnya MD sama dengan M0. Money demand-nya adalah itu, kita tulis dulu. I sama dengan 1.600. Maka kita sudah mendapatkan untuk persamaan yang keempat, yaitu
2Y dikurangi 400. I sama dengan 1600. Ini persamaan keempat. Oke, kita sudah mendapatkan keempat persamaan yang kita perlukan. Maka untuk mendapatkan atau menyelesaikan persamaan-persamaan ini secara simultan, kita bisa menggunakan matriks. Karena persamaan kita ada 4 ya, 4 total persamaan secara simultan, maka kita kemungkinan akan mendapatkan matriks 4 kali 4. Maka saya tinggal izinkan saya menulis matriksnya terlebih dahulu. Oke, dari persamaan yang ada 4 ini tadi sudah saya terjemahkan atau ubah bentuknya ke dalam bentuk matriks. Maka kita akan mencari yang ini ya, matriks B. Di sini kita namakan sebagai matriks B. Caranya adalah dengan melakukan inverse terhadap matriks A. Nantinya kita akan mendapatkan nilai dari Y, C, I besar dan juga I kecilnya. Ya. Untuk melakukan itu, karena angkanya di sini itu tidak enak ya kalau kita lakukan secara manual, maka kita akan menggunakan bantuan dari Microsoft Excel. Tadi kan kita sudah membentuk fungsi matriksnya. Sekarang kita akan menggunakan bantuan Microsoft Excel untuk mendapatkan hasil akhir dari variabel Y, C, I besar dan juga I kecil yang menjadi objektif utama kita sejak awal. Jadi di sini ada matriks A dan matriks C. Tadi kalau matriks B itu cuma konstanta ya, nanti di akhir kita akan bahas. Jadi caranya adalah yang pertama harus kita lakukan adalah kita menginverse matriks A ya. Caranya di Excel kita ketik sama dengan, kemudian kita klik M inverse ya. Ini M inverse. Kita blok matriks A, enter. Ini adalah hasil dari inverse matriks A. Selanjutnya yang harus kita lakukan, karena kita ingin mendapatkan nilai dari variabel matriks B, yaitu Y, C, I besar dan I kecil, kita harus mengalihkan hasil inverse dari matriks A dengan konstanta atau variabel C di sini yang kita sebutkan ya. Maka caranya gampang aja. Oke. Kita pilih salah satu sel aja, nggak masalah. Kita klik M-mult ya, M multiplication, matrix multiplication. Kita blok matriks A yang sudah kita inverse. Oke. Kemudian akan kita kalikan dengan si matriks C. Enter. Oke teman-teman, jadi kita sudah ya mendapatkan ya berapa itu nilai dari Y, C dan juga I besar dan juga I kecil. Jadi untuk Y itu nilainya sekitar 865,2235 teman-teman ya. Kemudian untuk konsumsi atau C itu sama dengan 515,3075 sekian. Sebenarnya ini pasti masih panjang ke belakang. Kemudian untuk investasi kita dapat di angka 149,9185. Dan yang terakhir, I kecil atau interest rate atau tingkat suku bunga pada keseimbangan ini itu sejumlah 0,32 atau kalau kita persenkan ini setara dengan sekitar 32%-an lah ya, 32%-an sekian gitu. Oke, sudah selesai deh. Nilai-nilai inilah yang menjadi nilai akhir dari variabel-variabel yang kita cari teman-teman ya, dari variabel ini. Maka untuk bagian pertama sudah selesai, yaitu mencari atau menyelesaikan persamaan simultan menggunakan pendekatan matriks pada kasus ekonomi makro. Video selanjutnya akan membahas soal yang sama, akan dilanjutkan oleh saudari Evi teman-teman. Terima kasih ya.